Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Siti Raihan Zainuddin Abdul Majid, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainul Athani LC MPDI, yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Arifu Billah Al-Syekh Mustafa Buzayyan At-Tilimsani Al-Jazairi Al-Makki, yang sama-sama kita hormati pula seluruh Masyayikhul Ma'had, seluruh para tamu undangan, seluruh hadirin hadirat, mutakharrijin mutakharrijat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat berjumpa di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, ya, kita dihadiri oleh Syekh Mustafa kembali. Alhamdulillah. Kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin tulab, talibat, mutakharrijin, mutakharrijat bersyukur terhadap hari Zikrul Hauliyah yang ditunggu-tunggu ini, kemudian hanya dengan syukur-syukur yang biasa. Kesyukuran kita semua patut kita laksanakan. Salah satu cara kita untuk melaksanakan kesyukuran itu adalah mengikuti jejak guru besar kita, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dalam salah satu
firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita bagaimana kita melambangkan bahwa kita benar-benar mengikuti segala perintah, segala tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita berjinayat. Cara ibadah, ya, sudah kita semua selaku tulab talibat, selaku mutakharrijin mutakharrijat mempelajarinya, baik ketika mengaji pagi ataupun di kelas. Setelah kita mempelajarinya, setelah kita mendengarkannya, tidak ada gunanya kita hadir, tidak ada gunanya kita mendengarkan apabila kita tidak melaksanakan. Itulah sebabnya ya, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh selalu mengajak kita, selalu menasehati kita, selalu mendorong kita untuk sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Kami mendengar, kami setia. Karena tidak ada guna, tiada guna kita hanya mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak ada gunanya. Kalau sudah masuk, jangan dikeluarkan. Kalau sudah didengar, tinggal dilaksanakan. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, khususnya guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, hanya menjadi angin lalu. Jadikanlah diri kita seseorang yang mengikuti, seorang yang mengerjakan apa yang sudah kita dengarkan. Karena kalau hanya mendengarkan, ya, orang-orang di pinggir jalan juga banyak hanya mendengarkan, ya. Di pinggir jalan, ya, hanya mendengarkan suara kendaraan lewat, ya, suara motor yang bising, yang terkadang di waktu orang tidur suara motornya besar-besar, ya, mengganggu waktu istirahat. Tapi kita selaku tulab talibat, selaku mutakharrijin mutakharrijat, perlu yang namanya melaksanakan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kita sudah melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua selaku seorang yang beragama Islam, apabila kita semua yang sudah melaksanakan apa saja ajaran, apa saja yang disampaikan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yuhibbukumullah, maka
Allah akan mencintai kalian. Tulab talibat mutakharijin mutakharijat, kira-kira demen atau ndek lamun tersenang terdemenang isi sida Allah Subhanahu wa taala. Sak paham bahasa sasak doang sak berjawab, namun nek paham nek nak berjawab. Mutakharijin mutakharijat tulab talibat, apakah senang apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tandanya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Contohnya, kalau kita sering melaksanakan selain kewajiban, kita melaksanakan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, maka apa saja tindak tanduk perilaku kita insya Allah akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat Allah juga lihat, apa yang kita dengar Allah juga mendengar, apa yang kita perbuat Allah juga membimbingnya. Itulah sebabnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh tindak tanduknya di bawah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk dia beribadah, bagaimana cara dia bersuci, bagaimana cara dia sholat 5 waktu, bagaimana cara dia berpuasa. Tapi dalam hal sehari-hari juga, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan bimbingan. Bagaimana cara dia harus belajar, bagaimana dia harus bermasyarakat. Apabila seorang hanya mengikuti hawa nafsunya, maka itulah sebabnya ada orang yang tidak senang dengan perilakunya itu, karena tidak ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya kemauannya sendiri. Allah belum setuju terhadap apa yang dia perbuat, malah bisa jadi tidak setuju sama sekali. Allah tidak senang apa yang dia perbuat, karena dia hanya menjalankan nafsunya saja. Kalau nafsu saja dijalankan, bahaya. Kalau nafsu saja dijalankan, bisa jadi mutakharijin nanti bertambah keluarganya, tapi begejuh terus. Yang rere saja yang paham ya. Tapi kalau dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, walaupun bertambah banyak, apa saja yang bertambah banyak ya? Orang tambah senang, orang tambah bahagia terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang dia perbuat. Itu gambaran kita hidup di dunia ini, beda nanti di akhirat kan. Kalau sudah dosa tinggal dicemplungin saja ke api neraka ya. Tidak perlu banyak-banyak tanya, tinggal timbang amal pahalanya, dosa dan pahalanya, langsung dihukum. Kalau di dunia seperti inilah di dunia. Kita beramal, kita berikhtiar,
bagaimana kita berusaha menjadi orang yang baik, bagaimana kita berusaha menjadi seorang yang berilmu. Tadi saya sudah disampaikan, ya, lebih banyak yang menghafal yang banin daripada yang banat. Berarti apa pekerjaan banin ini? Baca kitab atau apa? Atau baca selain kitab? Ya. Jangan sampai ya ada tulab ya yang tidak berbaris dibaca nyata, sedangkan yang berbaris ya hatinya buta. Jangan sampai seperti itu. Kitabnya pinter dia baca, bolak-balik, ya. Misalkan hafal apa? Matan Jurumiyah atau Alfiyah. Tidak sekedar hafal dari depan, dari belakang juga bisa dia, ya. Hafal dia. Tapi ketika ada suatu tulisan, suatu lisan, suatu perintah yang tidak perlu menggunakan ilmu nahwu dan sharaf, ya, bisa dia bahasa Indonesia. Malah terkadang nanti disampaikan kepada dia dengan bahasa daerahnya masing-masing, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Zainuddin Sani, sini jadi pengganti, jadi penerus Haji Muhammad Zainuddin sak tokol sini. Kira-kira paham tulab talibat? Kira-kira paham mutaharijin mutaharijah? Apa arti? Apa maksud? Nek bare pelunggu sami, oh perlu tak artiang julu, ya. Perlu tegita, ya, korinah, perlu tegita nasih mansuh, lah kecek baca kita, ceket baca kitab lagu demen debat dengan kan, paran, ya, guru lesnya lebih pintar daripada masehnya, ini salah, ya. Kalau ada tulab talibat mutaharjin mutaharijat menyampaikan bahwa guru lesnya lebih hebat, lebih luar biasa daripada masehnya, ini salah, ya. Harus ditanya dulu, itu guru lesnya ngaji di mana? Ya, di mana dia ngaji? Ya kan? Harus jelas. Jangan sampai nanti dia menganggap dirinya lebih hebat daripada masyaihnya, ya. Padahal dia sendiri mengaji di masyaih. Cuman sekedar tidak dia hina masyaih tempatnya ngaji. Selain masyaih tempatnya ngaji dia hina. Nah, ini salah. Dong ya doang ceket berarti sak lain bodoh, atau sang ya mele jari masaih jaga, hah? Atau jadi ngembe? Saya nggak lamun ia paran, ia ceketan leman masaih, berarti ia masaih. Lamun arah dengan paran ia ceketan leman PB, berarti ia milih jadi PB. Ingat tiang dulu pernah ada diskusi seminar keenoyan, sesi penyampaian, ya. Kemudian salah satu ada yang bertanya. Sebenarnya yang bertanya ini pernah dia bertanya di forum yang lain tentang keenoyan juga. Tapi di forum itu karena kebetulan yang mengisi adalah masyaikh, ya mungkin kalau masyaikh jawabannya lebih mantap lah ya timbang ya yang tidak masyaikh, mungkin begitu. Kemudian dia bertanya, bau lamun dek keturunan
Apa meneseh jadi PB? Luar biasanya ya masyaikh yang ditanya ini langsung menjawab, oh lamun ngeno ja meleng kamu jadi PB, langsung dia menjawab. Tulap itu ya langsung ditanya balik oleh masyaikh tepatnya bertanya itu. Ya mungkin kalau yang lain tepatnya nanya mungkin tidak berani gitu ya. Mungkin kalau yang lain yang ditanya masyaihnya atau ustadz yang lain mungkin tidak akan berani bertanya balik seperti itu. Tapi karena tepatnya bertanya masyaikh yang biasa menjelaskan ke-NW-an ya, biasa menjelaskan taklim mutaklim, ya langsung ditanya balik, boleh menjadi PB. Dia berjawab terus. Coba berjawab kan? Au ngeno kan? Ndek ku mele misal atau mele ku sekedar jadi wakil. Mele aku sekedar jadi sekjen umpama misalnya kan. Aku ndek berjawab tentu. Gitu. Jadi itu benar adanya itu ya. Ya. Sudah jadi mutaharijin tulap itu. Ya. Tapi atasan lah tingkat saya kan dia saya sudah tingkat 4 dia tingkatnya bawahan. Masyaikh yang ditanya juga hadir di sini ya. Kalau beliau ingat, oh ya memang dulu pernah ada yang nanya begitu. Mungkin beliau kalau mengulang ingatannya ya ada itu ya. Jadi bahaya ya. Ceketan aku leman masyaikh ya jak sekedar ngeno-ngeno tahu membaca aku jak liaan aku jak nih aku buka kitab jak sekedar no aku jak muridku siwa mau na lamun ieu jak sekedar balu itu bahaya ya, bahaya itu, bahaya. Makanya kita disampaikan kan ada lagu perjuangannya, pandai-pandai pandai-pandai subhanallah, apa pula pelibat mahat hebat. Pandai-pandai milih guru, tahu ngaji. Guru sak tegakkan jujur ikhlas hati. Mengajar bukan karena materi atau kursi. Terus? Supaya ikhlas karena ilahi. Nah, harap sambil ngelanjutang nyanyi. Bareh le bale. Bareh lanjut. Tambah le wasiat dulu. Bareh lalu Syekh Eman pengajian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita berada di abad final, di abad yahin sudah terkenal. Iman takwa jangan dijual, jangan digadai pada sang dajjal. Di iman takwa kita sebagai tulab talibat, sebagai mutakharijin mutakharijat, sebagai abituren, jangan sampai terjual. Apalagi sebentar lagi sudah masa jual-jualan, jualan beras, jualan minyak goreng, jualan sabun, jualan mie. Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara.
kita menjadi seorang yang beriman, tidak lupa kepada negara, nusa dan bangsa. Sangat durhaka seorang hamba menjual iman melelang takwa, membuang diri dan ibu bapa, mengejar bayangan kursi dunia. Sangat durhaka seorang hamba menjual. Ini baitnya semua dengan kata-kata menjual, ya. Menjual iman melelang takwa, membuang diri dan ibu bapa, mengejar bayangan kursi dunia. Namun bayangan niki penggitan atau ndek? Hah? Penggitan bayangan? Atau bayangan doang penggitan? Kursi nikmat penggitan? Bingung tengah pelipang. Berikan andilmu kepada Islam di abad bangkitnya seluruh umam. Iman takwa jadikan imam menghadap Ka'bah Masjidil Haram. Dendek lupa lamun jari apa-apa, dendek lupa Islam. Nah, dengan Islam lembok berjuang berada di bawah organisasi Nahdlatul Watan. Organisasi Nahdlatul Watan Islam atau ndek? Islam. Sang Kristen jaga Islam atau ndek? Islam. Dendek lupa NW. Di surat Taubat, Rabbul Alamin memanggil semua kaum mukminin supaya benar jadi muttaqin, harus bersatu dengan shodiqin. Harus setundek bersatu dengan shodiqin. Angka harus. Angka harus bersatu dengan shodiqin. Ya, ada wasiat, bait wasiat yang sering kita baca, sering kita dengar sejak kita kecil, sejak kita TK, RA, MI, SD, MTS, SMP. Dalam buku mengenal Nahdlatul Watan sering kita mendengar, aduh sayang, tetap bersama kaum mukhlisin, tetap beserta kaum solihin, teguhkan hubungan dengan muhibbin, putuskan hubungan dengan mufsidin. Apa arti mukhlisin? Dengan kelas Arun, dia tahu baca kitab anak mahat nih. Apa arti mukhlisin? Ngasa ikhlas. Bareh melir king sekek lagu mau artinya. Apa arti solihin? Saleh, baik, bagus. Apa arti muhibbin? Cinta. Saya tahu cinta dengan Mutahari Jene, Mutahari Jak atau Mbe? Siapa tempat cintanya Mutahari Jin? Kepada? Hah? Kepada almarhumlah Bapak Manusia. Putuskan hubungan dengan mufsidin. Apa arti mufsidin? Apa yang dirusak? Gerbang ma'had. Menara telat-telat 5 jam balu lebih 15 nyedak gerbang suruh ulik. Lamun nyedak gerbang. Tetap bersama kaum mukhlisin, tetap beserta kaum solihin, teguhkan hubungan dengan muhibbin, putuskan hubungan dengan mufsidin. Karena apabila tulab talibat, ya,
mutakharrijin, mutakharrijat, tidak menjadi orang yang terdepan melaksanakan wasiat al-maghfurlah Bapak Manusia. Siapa lagi yang akan menjalankan? Janganlah bangga, janganlah merasa hebat setelah belajar, setelah mendaftarkan diri di ma'had. Ini bagi tulab talibat baru. Kemudian setelah daftar, kemudian merasanya dirinya paling hebat. Yang tidak masuk ma'had tidak hebat, dia saja yang hebat. Jangan seperti itu. Kita tetap harus menjadi seorang yang baik, seorang yang jujur. Karena kalau kita perhatikan salah satu hadis Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya kebaikan itu mengantarkan kita kepada surga. Semua tulab talibat mau masuk surga berakhir hisab, ngiring al-maghfurlah Bapak Manusia. Tapi kalau tidak menjadi seorang yang baik, tidak menjadi seorang yang jujur, bagaimana bisa masuk surganya Allah SWT? Berembe tulab talibat, bawa tonde. Wa ma yazalu, ya, wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallaha siddiqan. Dan kapan saja seorang itu berkata jujur, menjadi seorang yang jujur, niscaya dengan kejujuran itu dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang siddiq. Melihatonde jadi dengan sak siddiq. Melihatonde jadi dengan sak siddiq. Be bukti. Ada bukti? Di mana ketahu? Karena apabila kita menjadi seorang yang siddiq, seorang yang jujur, maka kita sudah mengajarkan diri kita menjadi seorang yang taat. Sebagaimana salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa saja yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur. As-siddiqin martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang taat adalah urutan keberapa? Baru terbaca, wah lupa. Urutan keberapa? 2. Minan nabiyyin wasid siddiqin. Siddiqin urutan keberapa? Arak tulab jari nabi, arak mutaharijin jari nabi, berbentan jari dengan sak taat jok sida Allah Subhanahu wa taala, jari dengan sak siddiq. Berarti mele tulab talibat mutahari mutaharijat, jari urutan kedua mele atau ndek? Mele nomor 2 atau ndek? Mele jadi dengan siddiqin atau ndek? Kalau kita perhatikan, Sayyidina Abu Bakar
adalah seorang yang tergolong dalam siddiqin. Jadi tulab talibat, mutakharijin mutakharijat, apabila ingin bersama-sama dengan para sahabat, para nabi yang dekat, menjadi seorang sahabat yang dekat kepada nabi dan rasul, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, maka harus menjadi seorang yang siddiqin. Apa harus siddiqin? Jujur. Siddiqin urutan keberapa? Kedua. Milih jadi nomor 2. Milih nomor 2. Tapi partai nane nomor 2. Oh, baru ketahu nane. Tapi partai nomor 2. Wah, pilih atau ndek? Dema. Milih pilih atau ndek? Sak julu doang, milih sak muri jak tedem. Milih atau ndek? Banin juang menjawab, banat dema. Milih atau ndek? Luan sak berjawab banat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan mutakharijin mutakharijat yang baru, ya, tulab talibat yang baru maupun lama, mutakharijin mutakharijat yang baru maupun lama, kita semua tergolong menjadi orang-orang yang siddiqin, agar kita bisa tergolong menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekedar itu yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan di waktu lain ada kesempatan lain. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada kurangan, kelebihan. Ya, pernah yang dengar dulu, ya, kalau ada lebihnya disuruh kembalikan. Ya, kalau ada kurangnya suruh tambahkan. Ya, ada yang menyampaikan dulu begitu. Ya, ada di sini juga orangnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.